Jadi takwa itu adalah merupakan kumpulan gitu ya, semua kebaikan, semua tiang-tiang pondasi kebaikan. Nah, itu akan terjadi, akan ada ketika kemudian panjenengan bertakwa. Jadi takwa itu merupakan hal yang menjadi kumpulan, yang menjadi tiang-tiang daripada kebaikan. Itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di keadaan apapun. Wa taqwa hiyal khoslah allati tajma'u li sahibiha khairat dunya wal akhirah. Dan takwa itu merupakan bagian yang akan menjadikan orang yang memiliki takwa tersebut terkumpul padanya semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya kemudian dalam nazam Hidayatul Adqiya misalnya itu disebutkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adah wa tibau ahwa ra'su syarrin. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan madaru kulli sa'adah, pusat gitu ya daripada semua jenis kebaikan, segala jenis keberuntungan. Itu semuanya pusaranya gitu ya, pusatnya itu ada pada takwa gitu. Nah, dan ketika sampai ittiba'u ahwa, ketika kita ikut kepada hawa nafsu dan justru mengikuti hawa nafsu, itu merupakan ra'su kulli syarrin, ra'su syarrin habaib. Justru nafsu itu yang diikuti itu akan menjadikan pusat gitu ya, atau awal gitu ya, atau yang namanya apa itu induk gitu ya, dari segala keburukan yang membelenggu. Nah, makanya pun dawuh pun Al-Imam Al-Busiri misalnya nggene burdah, Imam Muhammad Al-Busiri nggene burdah, atau tu yasiba fil halataini wa ma hasaltu illa 'alal asami wan nadami. Atau tu yasiba, aku nurut gitu ya, saya ikut, saya taat, saya nurut kepada yasiba, kepada seorang bayi yang disapih, yakni nafsu gitu ya. Fil halataini, dalam dua keadaan. Nanti keadaan susah senang, keadaan apapun susah senang atau ikhtiar darurat gitu ya, semuanya khususnya dalam keadaan susah senang itu ikut kepada nafsu. Wa ma hasaltu, maka aku tidak akan mendapatkan sesuatu apapun illa 'alal asami wan nadam, kecuali nanti yang saya dapatkan ya, dalam setelah mengikuti hawa nafsu itu tadi ialah asami wan nadam, dosa dan penyesalan. Misalnya kemudian pada waktu susah gitu ya, pada waktu susah saya tidak ingin apa itu pusing, akhirnya kemudian ikut hawa nafsu, misalnya justru mabuk gitu ya, mabuk atau main gitu misalnya, sehingga kemudian tujuannya untuk apa itu melelahkan gitu ya, menghilangkan rasa lelah gitu misalnya. Dia sama, dia bisa saja rugi waktu, apalagi kalau sampai itu. Begitu juga dalam keadaan senang, senang, ternyata ikut hawa nafsu, akhirnya jatuh gitu, akhirnya kepleset. Nah, itu. Jadi kalau ikut hawa nafsu itu yang didapatkan hanya dua, baik dalam keadaan senang atau susah. Yaitu kalau nggak penyesalan gitu, hanya ada penyesalan dan dosa.